C6, C3, C6, maka diperkirakan dia merupakan hasil dari sintesis fenilpropanoid ya. Nah, kemudian berkembang bertahun-tahun melakukan sintesis di laboratorium, kemudian dihasilkan ternyata adalah biosintesis flavonoid. Nah, kemudian dari situlah diperoleh bahwa sintesis flavonoid itu ternyata secara umum terdiri dari dua jalur. Jadi ada jalur poliketida dan juga jalur fenilpropanoid ya. Nah, nanti saya akan jelaskan mengenai apa yang melewati jalur poliketida dan bagaimana yang melalui jalur fenilpropanoid. Nah, kemudian pola biosintesa flavonoid itu pertama kali disarankan oleh si Birch. Nah, jadi Birch ini adalah pencetus pertama bagaimana biosintesis flavonoid itu terjadi. Nah, jadi prinsipnya itu adalah menggunakan kombinasi dua alur biosintesis flavonoid. Nah, di mana cincin A itu berasal dari jalur asetat malonat, ya jadi ada 3 atom karbon, jalur asetat, malonat itu kemudian membentuk cincin A, kemudian yang cincin B itu terbentuk dari jalur skimat. Nah, kemudian setelah campuran dari cincin A dan cincin B ini, maka terjadilah senyawa flavonoid dengan kerangka C6, C3, C6. Nah, kemudian itu sudah mengandung gugus fungsi oksigen pada posisi yang diperlukan. Jadi flavonoid yang dihasilkan itu mengandung gugus fungsi oksigen ya. Jadi ada jembatan oksigennya, kemudian hidroksilnya sudah ada ya. Nanti kita akan sedikit melihat kembali ya. Jadi ada beberapa tipe-tipe struktur flavonoid yang mana dia banyak hidroksilnya ya. Ada beberapa hidroksil, kemudian ada yang oksigen. Nah, itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jalur pertama, jalur poliketida ini, nah reaksi yang terjadi pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil CoA dengan CO yang akan menghasilkan malonat CoA. Ya. Nah, setelah itu malonat CoA akan bereaksi dengan asetil CoA, ya koenzim A menjadi asetil koenzim A. Nah, setelah itu asetoasetil CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan malonat CoA dan reaksinya akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Nah, poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi. Ya, nanti kondensasinya itu akan saya jelaskan dari gambar. Nanti dia ada kondensasi A dan kondensasi B, dan dia pembentukan senyawanya juga berbeda. Nah, kemudian dengan hasil dari jalur fenilpropanoida yang membentuk suatu flavonoid. Nah, jadi jalur poliketida ini akan membentuk suatu flavonoid. Nah, juga nanti untuk jalur biosintesisnya ini, dia merupakan kombinasi dua jalur ya. Jadi jalur poliketida dengan jalur fenilpropanoid. Jalur fenilpropanoid itu yang terjadi dari hasil glikolisis ya. Jadi bagian dari glikolisis, biasanya glikolisis itu kan hasilnya asam piruvat. Nah, tetapi kali ini dia hasilnya hanya asam sikimat. Jadi tidak diperoleh asam piruvat, jadi hanya asam sikimat. Nah, kemudian reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfoenol piruvat. Kemudian asam sikimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino, yaitu fenilalanin dan tirosin. Nah, kemudian fenilalanin ini akan melepas NH3 atau amoniak ya, dan membentuk suatu asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sikimat karena adanya substitusi pada gugus benzen. Nah, jadi kita lihat kombinasi dua jalur biosintesis flavonoid. Oke, kita akan mulai bahas satu-satu. Nah, di sini ini ada jalur asetat ya. Kemudian di sini ada jalur asam sikimat ya, hasil dari glikolisis yang menghasilkan asam sikimat ya, yang merupakan jalur dari fenilpropanoida. Nah, di sini ada, melalui jalur asetat malonat ini dia menghasilkan asetil CoA ya. Asetil CoA ini akan bereaksi dengan malonat CoA ya.
membentuk asetoasetil CoE di sini ya, asetoasetil CoE. Nah, kemudian yang asam sikimat tadi, ya tadi dia menghasilkan ya ditransformasikan menjadi fenilalanin sama tirosin. Nah, fenilalanin tadi akan melepas NH3 ya amoniak dan akan menghasilkan turunan asam sinamat ya. Kemudian juga tirosin yang tadinya dia akan membentuk turunan dari asam sikimat ya. Nah, jadi di sini membentuk turunan asam sikimat atau asam sinamat. Nah, kemudian bereaksi ini menjadi turunan malonyl CoA ya, malonat CoA. Nah, kemudian dari asetoasetil dan malonat CoA tadi ini kemudian bereaksi membentuk poliasetil ya. Poliasetil. Nah, jadi poliasetil yang berkondensasi tadi, poliasetil CoA ya, dibantu sama enzim koenzim E. Nah, tadi ada berkondensasi ya, berkondensasi ini ada dua, ada kondensasi A dan kondensasi dari B. Nah, kemudian setelah dia terbentuk kondensasi A ini akan dihasilkan dua macam senyawa ya, dua macam senyawa yang flavonoid ya, senyawa flavonoid. Dan juga ini karena dia untuk yang A dia mulainya dari sini ya, dari sini hingga ke sini. Nah, sehingga dia membentuknya itu kalkon ya, yang kalkon ini. Nah, kemudian dia stopnya sampai sini, maka dia akan terbentuk ini ya, dari sini. Nah, kalau yang B, dia kondensasinya mulai dari yang di sini ya, dari setelah CH yang kedua di sini, kemudian dia membentuk seperti ini ya, jadi steel band. Jadi yang seperti alkaloid indol kemarin ya, jadi dia ada benzen, kemudian dia ada di sini siklopentana ya dengan OH. Nah, ini kemudian ada vinyl di sini. Nah, kemudian ini akan membentuk yang namanya steel band. Kemudian steel band ini akan diturunkan menjadi aryl benzofuran ya. Aryl benzofuran di mana dia sudah stabil O-nya di sini. Nah, jadi OH yang alkoholnya di sini menjadi dia bentuknya ether ya, jadi aryl benzofuran. Nah, sedangkan yang A yang hasil kondensasi yang menutupnya dari sini ya, kondensasi A-nya ini dia akan membentuk kalkon ya, kalkon, kemudian rantainya ini ya, rantainya ini. Nah, kalkon juga bisa berubah menjadi flavon ya, flavon yang kemarin kita bahas bahwa kalkon bisa berubah jadi flavon kalau dalam satu kondisi pertimbangan ya dengan adanya kalkon isomerase maka akan terbentuk menjadi flavon di mana yang OH-nya tadi ini ya yang cincinnya terbuka ini bisa tertutup kembali menjadi membentuk jembatan oksigen untuk flavon. Nah, kemudian dari kalkon ini ya, kalkon ini artinya membentuk senyawa baru lagi ya, dengan penambahan COOH di sini berarti ada karboksilat. Nah, kemudian yang dari alkohol kemudian ditambah dengan alkyl karboksilat di sini, yang di sininya diputus ya, diputus di sini, kemudian diganti dengan COOH. Nah, jadi setelah dari COOH ini kemudian membentuk senyawa yang disebut dengan aryl kumarin ya. Jadi karboksilat ini diganti dengan keton. Jadi alkylnya berubah jadi keton. Nah, kemudian setelah menjadi keton, jadi aryl kumarin, maka terbentuk si benzofenol ya, benzofenol di sini. Benzofenol di sini dia di sini digantinya OH ya, di sini OH, kemudian di sini OH. Ketonnya ada di sini. Nah, jadi ini turunan-turunannya ceritanya karena mengalami jalur biosintesis di sini. Nah, kemudian untuk flavon ya ditambah dengan oksigen. Ya, di sini kemudian dia akan membentuk suatu senyawa di sini, kemudian bentuk ini dan akhirnya membentuk santon. Ya. Jadi senyawa akhir yang diperoleh ini adalah santon. Nah, setelah melewati campuran dari dua jalur biosintesis dari flavonoid ya. Nah, jadi ini contoh dari hasil biosintesis flavonoid. Jadi untuk dari jalur asam sikimat gabungan dengan jalur asetat kemudian membentuk suatu senyawa flavonoid ya. Yang di sini dalam hal ini adalah santon, bentuk adalah santon.
kemudian kalau tadi adalah jalur biosintesis flavonoid, nah sekarang adalah hubungan biogenik flavonoid. Nah, ya, di mana flavonon ini dapat berubah menjadi kalkon dan kalkon juga dapat balik menjadi flavonon ya dalam suatu kesetimbangan terjadi proses dihidroksilasi di sini ya, jadi dari OH kemudian membentuk jembatan oksigen di sini menjadi flavonon, dan flavonon juga dapat menjadi kalkon kembali ya. Nah, jadi di sini biasanya ada terlibat reaksi asam basa di situ. Nah, jadi akan terjadi yang mana kesetimbangannya lebih kuat, maka dia condong akan membentuk kalkon. Kalau dia kesetimbangan bergeser ke kiri, dia akan membentuk flavonoid. Jadi tergantung dari kesetimbangannya. Nah, kemudian yang di sini adalah flavonoid ya. Jadi kerangka dari flavonoid di mana di sini ada dapat membentuk 3 jenis ya. Jadi kalau kita kemarin kan belajar membentuk flavonoid ya 1,3 di aryl propan, kemudian isoflavonoid juga, kemudian auron. Nah, auron di sini ini masih masuk dalam flavonoid ya, cuma di sini karena dia spesial ya. Spesial dia di sini adalah siklopentana. Kemudian di sini dia benzen. Nah, jadi untuk prosesnya sendiri ya, jadi di sini diperlihatkan bahwa A itu untuk mendapatkan A ya, jadi rantai di sini ya. Jadi bentuknya di sini ya, di sini ya, plafonnya di sini. Yang H-nya ini pindah ke sini ya, jadi makanya terbentuk perangkap di sini. Kemudian dia rantainya di sini, ya OH-nya penuh di sini, elektronnya ke sini. Kemudian dia membentuk suatu senyawa flavon. Nah, kalau yang B, yang dari di sini, ini membentuk rangkapnya di sini ya, larinya ke sini. Kemudian dia di sini, katanya di sini, yaitu 1,2 ya. Kalau kemarin ini 1, 2, 3 ya. Jadi 1,3 di aryl propan di sini 1, 2. Nah, kemudian kalau auron itu dia terjadi siklisasi di sini ya. Jadi siklisasi di sini pindah di sininya, fenilnya ini pindah ke sini, kemudian dia larinya ke sini ya. Jadi yang elektron ke sini pindah ke bawah langsung. Jadi dia ikatannya rangkap di sini, ikatan rangkap kemudian dia jadi CH. Nah, CH-nya langsung berikatan sama fenil di sini. Nah, maka terbentuk auron dan ini terjadi proses penyederhanaan. Jadi dari benzen menjadi pentana, untuk pentana. Nah, kemudian di sini karena ada proses penambahan OH ya, ada proses penambahan OH, maka dia akan flavonoid ini akan berbentuk flavanonol ya, flavanonol di mana OH-nya ini ada 4 ya, ada 4 hidroksi disebut flavanonol. Kemudian dia mengalami suatu reaksi lagi terbentuk menjadi flavanol ya. Perbedaannya adalah ikatan rangkap. Nah, kemudian flavanonol ini juga akan bereaksi membentuk garam flavilium ya, garam benzopyrilium atau disebut dengan garam flavilium ya. Yang kemarin ya, antosianidin. Jika kita direaksikan ya, jadi flavononol ini direaksikan dengan asam mineral HCl atau HI, maka akan terbentuk garam. Nah, garam flavilium atau disebut juga antosianidin ya. Nah, kemudian yang merupakan bagian dari jadi merupakan bagian dari glikonnya antosianin ya, karena dia berikatan dengan glikon juga, glikonnya berupa glikosida ya. Nah, kemudian di sini adalah katekin. Katekin ini juga dia dari garam flavilium ini, dia kalau direaksikan dengan basa dia akan membentuk senyawa flavon kembali ya, jadi terbentuk flavon kembali, jadi yang garam akan kembali menjadi flavonoid ya, jadi struktur flavon lagi, jadi katekin ya. Nah, jadi itulah hubungan biogenik dari flavonoid. Jadi flavonoid ini kerangka dasarnya flavan, kemudian ini kan flavan, kerangka dasarnya flavan, kemudian bisa berubah menjadi flavon, kemudian dibentuk isoflavon, kemudian auron, kemudian dengan penambahan hidroksil dia akan menjadi flavononol ya, jadi gugus NO.
ada, kemudian juga flavonol juga, kemudian bisa membentuk darah flavidium tadi antosianidin ketika direaksikan dengan asam mineral, kemudian juga dia akan kembali ke posisi semula, flavon yang semula ya, kerangka yang penuh itu jika dia direaksikan dengan basa ya. Jadi dengan basa kembali maka akan terjadi bentuk senyawa flavon lagi. Nah, jadi itulah hubungan biogenik dari flavon. Kemudian ya, kita masuk ke ciri khas flavonoid. Di sini ciri khas dari flavonoid. Ya, jadi gugus hidroksil itu hampir selalu ditemukan pada posisi 5 dan 7. Nah, jadi OH-nya selalu ada di sini ya. Kemudian cincin B flavonoid seringkali mempunyai gugus-gugus hidroksil atau alkoksil pada posisi 4 aksen ya. 4 aksen di sini atau 3 aksen ya, atau di sini. Ya tergantungnya, jadi bisa OH-nya di sini, R1-nya bisa juga di sini. Ya, jadi R1 sama R2-nya ada bisa terdapat gugus hidroksil ya. Nah, kemudian adanya 3 gugus hidroksil atau alkoksil atau tidak teroksigenasi sama sekali atau teroksigenasi pada posisi 2 sangat jarang ditemukan. Ya, jadi jarang OH-nya itu biasanya adanya 3 ya, gitu ya. Jadi sangat jarang ditemukan. Biasanya OH-nya itu ada 4 atau kemudian dia tidak teroksigenasi sama sekali ya, dia tetap teroksigenasi karena ada jembatan oksigen di sini, kemudian atau dia teroksigenasi pada posisi 2 aksen ya, tidak mungkin ditemukan adanya O di sini ya, karena di sini sudah ada rangkap ya, jadi sangat jarang ditemukan. Nah, kemudian cincin A itu sering teralkilasi pada posisi 1 sama 5. Nah, ya, jadi di sini ya, biasanya suka ada alkilasi hidroksil di sini, kemudian juga di 1 di sini ya. Nah, kenapa dia bisa di 1? Karena dia pada saat misalkan kalau ditambahkan dengan basa, nanti dia itu akan terbuka ya. Jadi kayak gini. Di sininya OH. Jadi cincinnya tuh nanti akan terbuka sehingga nanti bisa dilakukan pemutusan. Jadi cincin A itu sering teralkilasi di posisi 1 atau 5. Nah, kemudian hal tersebut disebabkan biogenesis dari flavonoid. Jadi yang tadi yang biogenesis dari flavonoid tadi ya bisa mengubah macam-macam struktur gugus hidroksilnya. Jadi ada 5, ada di 7, kemudian ada di posisi 4 aksen, 3 aksen, 5 aksen ya. Kemudian glikosida senyawa flavonoid berikatan dengan gula pada gugus hidroksil yang ada. Nah, jadi biasanya dia berikatan seperti kemarin kan dia ada di ikatan nomor 7 ya. Yang kemarin masih ingat narigenin ya, flavonoid narigenin 7O glikosida. Nah, jadi di sini hanya ada O-nya terikat dengan suatu glikosida. Di sini glikosida. Jadi dia ada bagian disebut dengan glikon ya, karena bagian gula, dan aglikon. Aglikon itu bagian yang non gula. Jadi di cincin flavonoidnya ya. Aglikon. Ya, ini disebut dengan aglikon. Ini adalah ikatan gulanya biasanya. Glikon itu glukosa, fruktosa, ya, fruk. Ya. Jadi glukosa, fruktosa, silosa, dan sebagainya, ramnosa, yaitu bisa berikatan dengan cincin flavonoid yang di sini ya, jadi kerangka C6, C3, C6 tadi. Nah, itu adalah ciri khas dari flavonoid ya, jadi sudah jelas semuanya. Kemudian
Ya, kemudian kita lanjut ke reaksi flavon dan flavonol. Ya, jadi sering terjadi antara reaksi flavon dan flavonol. Nah, flavon ini mempunyai struktur dari 2 fenilbenzopiran 4-ON dan flavonol dapat dianggap sebagai 3 hidroksiflavon. Kita cek kembali ya strukturnya. Nah, di sini adalah struktur flavon dan struktur flavonol. Kembali. Nah, tadi adalah 2 fenil ya, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini adalah tersebutnya adalah fenil ya. Jadi 2 fenil. Ini ketonnya kan di sini ya. Jadi 4-ON di posisi nomor 4. Kemudian di sini benzopiran ya. Benzopiran berarti 2 fenil benzopiran 4-ON ya. Jadi makanya dia merupakan struktur dasar dari flavon. Nah, kemudian flavanol tadi cuma disebut dari 3 hidroksiflavon ya. Karena di sini 1, 2, 3, 4. Nah, 3-nya di sini ya, 3 hidroksiflavon. Karena strukturnya sama dengan flavon kan, cuma hanya berbeda di OH. Jadi di posisi 3 di OH, kemudian di sini tidak ada ya, jadi 3 hidroksiflavon. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke slide yang tadi. Nah, karena flavon adalah benzon piranon, maka flavon dan flavonol bereaksi dengan asam mineral akan menghasilkan garam benzopirilium yang berwarna, yang disebut juga garam flavilium ya. Garam flavilium ini sama dengan garam antosianidin tadi ya. Nah, kemudian garam flavilium ini atau antosianidin tadi, ini kalau direaksikan dengan basa, ini menghasilkan kembali senyawa flavon yang semula. Jadi dia, nanti kita akan lihat reaksinya flavon itu dari flavanol menjadi flavon kembali, ya, yaitu dengan basa ya. Nah, kemudian dengan adanya gugus hidroksil atau metoksil pada posisi 5, 7, atau 4 aksen yang mampu menampung muatan positif pada posisi-posisi ini, maka struktur yang terlibat dalam resonansi dari garam flavilium akan bertambah. Nah, dengan kata lain, dengan adanya gugus hidroksil atau metoksil pada posisi-posisi tersebut, maka ion flavilium akan menjadi stabil, yang berarti pula bahwa kebasahan flavon tersebut akan bertambah. Nah, jadi sudah jelas ini. Jadi kalau ada hidroksil banyak, metoksil di situ, maka ion flavilium yang tadi, yang positif tadi, yang garam tadi itu akan menjadi lebih stabil. Ya, yang berarti pula bahwa kebasahan flavon tersebut akan bertambah. Jadi semakin banyaknya OH atau OCH3 ya, metoksil tadi itu adalah OCH3 dan OH, maka basanya akan semakin bertambah karena banyak OH-nya ya, jadi dia semakin basah. Kalau dia banyak H-nya, maka dia akan semakin asam karena banyak hidrogen. Nah, jadi kita lihat, nah ini contoh reaksi flavon dan flavonol ya. Nah, jadi flavon ini, kalau R-nya di sini, di posisi 3 itu adalah H, maka itu adalah flavon ya. Yang seperti yang contoh tadi flavon. Jadi di sini biasanya, kalau H di sini, biasanya tidak ditulis ya. Ya, di sini kalau dia R-nya sama dengan H, maka dia adalah flavon ya. Nah, kemudian kalau di sini OH, seperti yang tadi, ini adalah flavonol. Jadi bedanya di situ. Jadi kerangka dasarnya sama flavon, dan karena flavonol ada 3 hidroksi tadi, maka disebut dengan flavonol. Nah, kemudian di sini HCl dengan OH, ya, jadi direaksikan dengan asam, dengan juga basa ya. Nah, pada saat dia direaksikan si flavon atau flavonol ini dengan asam, maka dia akan terbentuk garam. Nah, disebut dengan garam flavilium tadi. Nah, garam flavilium tadi karena
ada muatan positifnya dan juga berikatan dengan Cl-. Jadi ada ikatan Cl-nya karena H plus, ya, H plus dan Cl-. Jadi Cl-nya dapat bereaksi dengan jadi sini membentuk positif, di sini Cl-nya, jadi dia membentuk suatu garam. Kemudian sama seperti garam ya, kalau garam itu kan NaCl ya, jadi Na plus ditambah dengan Cl-nya ya, Na plus NaCl kan, plus dengan Cl-nya. Nah, tapi di sini garamnya itu karena ada O-nya ya, jadi O-nya muatan positif dengan Cl. Dia akan membentuk garam flavelium. Kemudian garam flavelium ini ketika direaksikan dengan basa, yang seperti yang disebutkan tadi, dia akan membentuk senyawa flavon lagi kembali. Jadi akan terbentuk lagi flavon di sini. Nah, jadi kalau dia membentuk flavon lagi, berarti kalau di sininya H, ya, R-nya ini tetap H ya, di sini H. Kalau dia flavonol, maka di sininya OH ya. Di sini OH juga. Ini garam flavelium yang dari flavonol, dia akan OH di sini. Kemudian kalau dia flavon, hanya di sini, jadi garamnya ikatan R-nya di sini H. Jadi akan menjadi flavonol di sini. Flavon atau flavonol kembali. Nah, jadi itu reaksi dari flavon dan flavonol ya. Jadi cukup mudah untuk dipahami. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bila flavon atau flavonol direduksi menjadi senyawa 4-hidroksi sebanding dan selanjutnya diperlakukan dengan asam mineral, dihasilkan garam flavelium atau antosianidin. Ya. Nah, jadi dia direduksi ya, jadi mengalami proses direduksi tadi, dia direduksi ini namanya LiAlH4. Nah, jadi ini kepanjangannya adalah lithium aluminium hidrida ya, hidrida. Ya, jadi menggunakan ini reaksi ini ya, reaksi lithium aluminium hidrida, maka akan direduksi menjadi senyawa 4-hidroksi ya. Senyawa 4-hidroksi yang sebanding dan selanjutnya diperlakukan dengan asam mineral. Nah, jadi dia ditambahkan dengan lithium aluminium hidrida ini, dia akan menjadi senyawa 4-hidroksi. Ya, jadi 4-hidroksi berarti di sininya ya, yang keton ini dia direduksi menjadi 4-hidroksi, berarti dia ikatannya hanya OH. Kemudian setelah dia membentuk senyawa 4-hidroksi, maka dia selanjutnya diperlakukan dengan asam mineral. Jadi ditambahkan dengan HCl. Nah, artinya H yang di sini akan berikatan dengan OH yang di sininya. Dia serang OH-nya yang di 4 ini, maka dia akan membentuk garam ya. Jadi garam Cl-nya ini rantainya ini jadi putus karena dia sudah hidroksi. Nah, jadi di sini terbentuk garam ya, muatannya jadi positif. Kemudian Cl-nya ini akan berikatan dengan si garam. Jadi, garam flavelium atau antosianidin ini berikatan dengan Cl ditambah dengan H2O ya. Cuma kebanyakan reaksi tidak ditulis H2O. Nah, jadi jelas ya, jadi menghasilkan garam flavelium atau antosianidin.
Nah, kemudian selain reaksi flafon dan flavonol itu ada penataan ulang Wesley-Moser. Nah, jadi apa itu penataan ulang Wesley-Moser? Jadi flavon yang mengandung gugus metoksil atau hidroksil pada posisi 5 bila dipanaskan dengan asam iodida, ya asam iodida ini HI ya. Asam iodida HI akan mengalami demetilasi. Ya. Jadi demetilasi ini biasanya metilnya hilang, ya. Negatif CH3. Ini demetilasi. Nah, diikuti dengan penataan ulang sebagai akibat terbukanya cincin plafon dan resiklisasi. Nah, itu diikuti nanti ada penataan proses penata ulang. Nah, yang saya bisa sebutkan itu terbukanya cincin plafon ya. Nanti dia mengalami proses yang namanya resiklisasi. Nah, jadi kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini contoh dari penataan ulang Wesley-Moser ya. Wesley-Moser ini dia menggunakan asam iodida, kemudian didemetilasi ya, jadi MeOH-nya dihilangkan. Ya. Kemudian di sini kalau kita lihat dari reaksi ini OMe ya. Jadi Me-nya di sini diganti H. Ya. Kemudian nah cincinnya tadi terbuka ya. Nah, ini cincin plafon yang tadi yang tertutup tadi terbuka. Terbuka menjadi hidroksil dan ada keton di sini ya. Ada O. Kemudian OH-nya tetap semuanya tetap ya, cuma cincin terbuka sama ini ya. Jadi dimetilasi dari MA-nya metilnya hilang di sini. Hilang, hanya ada OH ya, hidroksil. Nah, kemudian di sini dia terjadi penataan ulang. Jadi penataan ulang si Wesley-Moser ini ya, mengalami resiklisasi. Kita lihat di sini. Jadi ada beberapa reaksi itu dia bisa berubah ya, posisinya bisa berubah. Nah, di sini OH-nya yang tadi ya, yang nomor 5 di sini itu dia pindah ke sini ya. OH-nya ini. OH-nya 5 pindah ke sini. Kemudian berarti 5 ya, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi OH-nya yang di 2 tadi ya, yang 5 yang di sini, OH yang ini dia pindah di sini. Ya, jadi posisinya kan dia orto ya, orto ya. OH-nya di sini. Kemudian yang di sini ke sininya kan para ya. Jadi dia berseberangan. OH, kemudian terjadi penataan ulang di sini ya. Jadi yang posisinya orto dia berubah. Jadi dia berpindah posisi yang dari atas ke bawah, yang bawah ke atas ya. Jadi seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan asam iodida, nah, kemudian membentuk senyawa flavonoid lagi ya. Flavon di sini. Ya, jadi OH-nya di sini, OH-nya sini. Kemudian yang hilang ini cincinnya tertutup lagi karena ada penambahan asam. Nah, jadi H-nya lepas, OH-nya lepas berkaitan dengan H. Ya, kemudian cincinnya tertutup lagi. Nah, jadi dia membentuk senyawa flavon lagi ya, dengan penataan ulang di sekitar sini. Nah, kemudian selanjutnya bila cincin D dari flavon mengandung gugus metoksil atau hidroksil pada posisi 2 aksen, maka penataan ulang Wesley-Moser dari senyawa flavon ini akan menghasilkan suatu flavon, di mana cincin B dari flavon semula berubah menjadi cincin A dari flavon yang baru terbentuk. Ya, jadi cincin B dari flavon semula itu berubah menjadi cincin A ya, dari flavon yang baru terbentuk. Jadi kita lihat kalau dia pada posisi 2 aksen, kalau yang tadi dia posisinya 5 kan,
posisi 5 tadi ya, sekarang di posisi 2 aksen. Kita lihat perubahannya. Oke. Ini sama ditambahkan dengan asam iodida, dimetilasi. Ya. Kemudian yang berubah di sini ya, di sini, di sini juga berubah, tersisa OH dengan OH di sini. Ini 2 aksen. Kemudian posisi 5-nya sama, ya ini sama juga terbukanya cincin plafon ya, buka cincin plafon. Kemudian terjadi penataan ulang di sini dan ulang di mana 2 aksennya ya, jadi yang di sini ini pindah ke sini ya, ke atas ke sini. Nah kemudian yang OR-nya tetap, nah 5-nya ini terbalik ya, jadi yang di atas tadi ya OH-nya di atas, kemudian OH-nya terbaliknya di sini. Jadi artinya posisinya sebelah kanan yang ada 2 aksennya kanan itu pindah ke kiri ya, pindah ke sini. Nah yang ini dia pindah ke sini. Kemudian ditambahkan dengan HI, asam iodida. Nah jadi ditambahkan dengan asam iodida maka dia membentuk senyawa flavonoid ya. Senyawa flavonoid. Ya ininya terbentuk lagi kembali. Kemudian OH-nya sama, OH-nya hilang di sini. Ininya sama semua. Ya, sudah sama semua. Oke, nah jadi itu ya penataan ulang Wesley-Moser. Jadi ada 2 jenis, kalau dia di 2 aksen sama di 5 kali lipat. Jadi kalau dia 2 aksen dia akan terjadi perubahan seperti ini. Nah kalau yang 5 tadi dia tidak pindah, jadi hanya perputaran OH-nya aja tadi yang orto tadi, yang orto ke bawah, orto parahnya berubah ya. Oke, kemudian nah ini reaksi yang terakhir ya yang terjadi sama plafon dan juga plafonol ya. Nah, jadi prinsipnya tetap sama ya, reaksi penguraian plafon ini. Oke. Nah, jadi reaksi penguraian plafon ini ya ketika direaksikan dengan basa atau NaOH, nah jadi adanya pembukaan ya cincinnya sama prinsipnya seperti yang tadi, cincinnya terbuka ya, di sini cincinnya terbuka, kemudian dia jadi OH di sini dan ketemu di sini. Nah, kemudian untuk penguraiannya ini bisa dilakukan pemutusan di sini ya. Pemutusannya di sini di daerah yang B di sini dengan yang A di sini. Nah, jadi ketika dia diputus yang di bagian A, maka di sini akan terbentuk acetofenonnya, ini cincin B. Cincin B-nya di sini acetofenonnya karena dia putus di sini. Jadi yang daerah ini ya, daerah sini. Kemudian hanya yang ini yang tersisa dari area ini sampai ke sini. Nah, jadi ada dua macam senyawa yang bisa terbentuk, itu acetofenon dan juga turunan dari fluorogusional ya, turunan fluorogusional. Nah, turunan fluorogusional ini menjadi fluorogusinol ya. Jadi dengan dihilangkannya karboksilat di sini ya, jadi ini diputus. Ini hilang. Nah, kemudian dia menjadi fluorogusinol. Nah, ini saya hapus yang pertama, ini untuk yang hasil dari A, pemutusannya A. Kemudian untuk yang B, ya putusnya di daerah sini ya. Jadi ini yang kita tarik di sini. Ya, nah, ini membentuk senyawa yang namanya asam benzoat. Ya. Jadi C6H5COOH itu asam benzoat. Kemudian
B-nya di sini ya, jadi diputusnya di sini, kemudian yang di sini berarti tersisanya di sini. OH, 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 kemudian di sini O, kata rangkap O, di sini lagi satu ya, jadi ada CH3 karena dia mutusnya di sini ya. Yang B-nya di sini. Nah, jadi ada tersisa CH3 di sini. Di sini CH3. Di membentuk ini. Nah, kemudian membentuk fluorobusinol ya. Jadi bisa membentuk fluorobusinol. Ya, ada asam benzoat ditambah dengan senyawa ini ya. Ini juga merupakan senyawa asetofenon. Senyawa asetofenon, jenis asetofenon. Sorry. Ini masih masuk dengan turunan fluorogusinal ya. Jadi turunan fluorogusinal ya. Jadi sama di sini ya. Di cincin A, kemudian di sini cincin B ya. Ini harusnya cincin B. Dan cincin C ya. Kalau ini yang cincin C di sini. Cincin C di sini. Jadi A, B, dan C di sini. Jadi B membentuk asam benzoat, kemudian di sini A ya. Ini turunan fluorogusinol juga ya. Jadi membentuk yang terakhir karena dia bisa putus. Ya, nanti akan membentuk fluorobusinol ya. Jadi reaksi penguraian flavon ini untuk dapat mendapatkan struktur ini ya, fluorobusinol ya. Jadi ada 3 jenis OH di sini, ada trihidroksifenol ya. Trihidroksifenol. Jadi nama lainnya fluorobusinol. Kemudian nah yang ini yang terakhir ya. Ini lebih jelas lagi. Ini flavonol ya. Jadi flavonol ini bedanya tadi sama tadi. Flavon ya di OH-nya di sini. Ya, kalau ada flavonol nanti kalau pada saat ujian, kalau saya tanya reaksi penilaian flavonol sama flavon jangan sampai terbalik ya. Jadi flavon itu yang nggak ada OH-nya, flavonol itu yang ada OH. Jadi pada saat gambar strukturnya jangan sampai salah. Nah, di sini terjadi pembukaan cincin juga ya. Bagi flavonol sama prinsipnya ditambahkan sama KOH ya. Jadi KOH atau NaOH itu termasuk basa kuat aja. Cuma yang diinginkan adalah OH-nya ya, hidroksilnya untuk bisa bereaksi. Jadi di sini kan terjadi pembukaan, sudah terjadi pembukaan, kemudian diputusnya sama ya tadi ya. Tadi kan ada B, ada A ya. Pada saat dia mutus yang A, yang B dulu ya, yang B, maka kan daerahnya kan ke sini. Berarti dia membentuk dia akan membentuk asam protoketo kuat. Nah, jadi dia membentuk ini. Kemudian ya terbentuk fluorogusinol. Dan juga mutusnya di sini C, kan C ya, CH2OH. Ya, ya ini kalau dia reaksinya A ya. Ya kalau mutusnya di sini ya, maka dia akan membentuk
U3,4 trihidroksiasetofenolnya. Jadi ada sama yang seperti yang tadi ya, jadi akan membentuk 3 senyawa ya. Jadi ada asam protoketo kuat di sini dengan trihidroksiasetofenol dengan yang di sini fluorogusinol ya, jadi dengan fluorogusinol. Ya, jadi kalau kenapa dia ditambahkan dengan fluorogusinol aja, karena dia tadi yang seperti kita lihat ya, dia bisa diputusnya di sini ya. Jadi dia tidak digunakan daerah di sini. Karena dia hanya OH, OH, dan Oke, hari ini cukup sekian ya untuk reaksi flavonoid, jadi tidak terlalu banyak reaksinya. Jadi saya tutup dulu untuk presentasi ini. Silakan kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Bapak izin bertanya. Ya Rima. Tadi kan ada dijelasin tentang penataan ulang Wesley-Moser. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Pak, sebenarnya penataan ulang ini didasarkan buat apa sih Pak? Terus kita kenapa harus melakukan penataan ulang Wesley-Moser ini Pak? Oke. Untuk penataan ulang Wesley-Moser ya kita lihat dulu tadi ya. Oke ya. Saya jawab ya pertanyaan tadi. Kenapa diperlukan penataan ulang Wesley-Moser ya? Jadi penataan ulang Wesley-Moser tadi kan kalau kita lihat ininya reaksinya itu adalah proses denitrasi ya. Jadi yang ada gugus metoksil dan ini mau diganti dengan OH. Jadi kalau pada saat penelitian sintesis ya, jadi manfaatnya itu pada saat penelitian sintesis. Jadi yang punya senyawa flavon yang punya OCH3 yang punya susunan metil ya, metilnya itu tadi dapat diubah ditata ulang sedemikian rupa untuk didapatkan senyawa flavon yang diinginkan. Jadi melalui jalur reaksi ini, jadi penataan ulang Wesley-Moser. Jadi ini biasanya manfaatnya dalam penelitian sintesis kimia. Nah, jadi kalau misalkan sintesis senyawa-senyawa flavonoid yang diinginkan, jadi melewati penataan ulang dari Wesley-Moser. Nah, jadi kalau misalkan ingin menghilangkan gugus metilnya, diubah lagi strukturnya untuk mendapatkan si flavonoid tersebut, maka melewati reaksi ini ya, penataan ulang. Nah, jadi dia biasanya kan kalau sintesis itu biasanya banyak prosesnya, jadi ditambahkan prekursor, senyawa antara, dan sebagainya. Jadi itu untuk mempengaruhi dari reaksi yang senyawa yang akan ditargetkan. Jadi melewati jalur ini nanti akan dirangkai lagi menjadi ini karena kan ceritanya ingin membuat sintesis senyawa ini gitu kan, senyawa yang baru, maka dilakukan penataan ulang tersebut. Ya, jadi kalau menurut saya itu manfaatnya untuk penelitian yang berarah pada sintesis struktur kimia. Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, jadi kalau misalkan ada penelitian bahan alam ya, jadi senyawa flavonoid ingin mensintesis senyawa flavonoid yang fungsinya mungkin akan aktif untuk antibakteri, makanya biasanya kan kalau senyawa yang aktif sebagai antibakteri itu lebih banyak OH-nya gitu ya, hidroksilnya semakin banyak dan posisi gugus hidroksil tersebut atau
metoksil yang berbeda-beda itu akan menghasilkan aktivitas yang berbeda-beda pula. Nah, jadi kalau misalkan aktivitasnya antibakteri ternyata pada saat posisi gugusnya dipindah, ditata ulang di nomor 7 misalkan, atau jadi nomor 5. Nah, ternyata hasil aktivitasnya itu lebih bagus daripada senyawa aslinya gitu. Nah, jadi itu makanya dilakukan penataan ulang Wesley-Moser. Jadi fungsinya tuh untuk supaya lebih bermanfaat lagi gitu, aktivitasnya lebih kuat lagi. Nah, nanti kalau kalian pelajari lagi itu ada hubungan struktur dengan aktivitas. Jadi hubungan mata kuliah kimia medisinal itu akan pelajari bagaimana hubungan struktur dengan aktivitasnya kalian itu. Jadi bagaimana? Jadi secara in silico, namanya secara in silico. Jadi menggunakan teknik komputerisasi. Jadi dilihat ininya, misalkan alkilnya ada di sini, benzennya di sini, OH-nya di sini, OCH3-nya di sini, akan mempengaruhi aktivitas. Gitu. Yang artinya juga kalau misalkan sintesis, kita misalkan punya sintesis nyawa baru nih, terus kita publikasi, ternyata senyawa yang kita dapat itu berpotensi untuk antibakteri misalnya, artinya kan ini akan diteliti lebih lanjut lagi untuk penggunaan obat antibakteri yang potensial ya, jadi mengganti fungsi yang sebelumnya. Mungkin dulunya antibiotik seperti amoxicillin gitu ya, jadi bisa menjadi alternatif senyawa baru gitu. Jadi ada manfaat lainnya, jadi membentuk senyawa baru yang yang sangat potensial sekali untuk sebagai antibakteri. Tapi tidak hanya antibakteri, anti kanker juga bisa, antioksidan juga bisa, dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Nah, ini dari kemarin kelas A ya. Oh, ini ya akhirnya ada kelas B. Pak, saya ingin bertanya, apakah gugus karboksil dalam fenolik mempengaruhi kegunaan suatu senyawa tersebut? Seperti semakin banyaknya karboksil, itu semakin kuat atau semakin buruk? Dan apakah ada efek sampingnya jika digunakan untuk tubuh jika menggunakan senyawa fenolik yang memiliki gugus karboksil yang sangat banyak? Oke. Nah, ya, contohnya tadi yang sederhana tadi, fenol yang karboksilat itu asam benzoat. Nah, asam benzoat itu dia mempunyai kekuatan untuk sebagai pengawet ya, yang kita ketahui. Jadi asam benzoat itu suka digunakan sebagai pengawet, kemudian juga antioksidan juga, ada sifat antioksidan. Nah, kemudian kalau dia misalkan banyak COOH, contohnya kayak asam salisilat. Asam salisilat itu akan bisa bermanfaat sebagai obat. Jadi kalau yang mengandung asam salisilat kan COOH-nya ada dua tuh sama OH. Seingat saya ya, strukturnya ada COOH-nya ada dua, karboksilatnya ada dua, kemudian OH-nya ada satu. Nah, itu asam salisilat itu akan mempunyai aktivitas ya. Jadi biasanya kan kalau asam salisilat bisa digunakan untuk pegal-pegal gitu kan, untuk peradangan. Nah, jadi manfaatnya akan lebih bagus gitu. Jadi banyak karboksilat. Nah, itu contohnya. Contoh ini. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Rajab. Tadi itu kan di penguraian flavon dan flavanol tadi itu saya masih bingung Pak, yang dia itu pakai bahasa kuat kan. Nah terus di pembentukannya flavon sama flavonol itu dia pakai asam kuat. Terus di penataan ulang juga dia pakai asam iodida. Yang mau saya tanyakan itu penggunaan asam basa ini didasari sama apa ya Pak? Disesuaikan sama apa? Jadi kita tuh bisa nentuin kalau yang ini penguraian dia harus pakai basa kayak gitu. Kalau pembentukan harus pakai asam gitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya lihat kembali ya. Untuk ini KOH.
Iya, iya, iya. Oke ya, saya coba jawab ya. Kalau yang tadi pada prinsipnya itu dia kalau misalkan dia direaksikan dengan yang sederhana tadi ya, asam sama basa. Kalau dia asam ketemu basa dia akan membentuk garam, garam, garam tadi ya. Yang contohnya tadi untuk membentuk si antosianin. Nah, itu garam yang larut dalam air kan, jadi ada H2O. Nah, kemudian tadi untuk penguraian flavon dan flavonol tadi, dia itu kan mau diuraikan gitu ya. Diuraikan, kemudian ditambahkan dengan basa tadi. Ya, jadi fungsi si basa tadi itu untuk membuka si cincin plafonnya tadi ya. Ditambahkan tadi untuk membuka cincin plafon. Kemudian setelah dibuka cincin plafonnya, maka dia akan lebih mudah diputus. Jadi diputus di daerah benzennya. Nah, jadi kalau menurut saya itu fungsi basa kuat yang untuk penguraian plafon sama flavonol itu untuk membantu si cincin yang jembatan oksigennya tadi, yang ethernya tadi, untuk dia supaya lebih mudah terbuka sehingga dia dapat diuraikan. Jadi kalau menurut saya itu. Tapi untuk ditambahkan dengan asam itu dia untuk membentuk garam. Jadi ada beberapa flavon atau flavonol tadi ditambahkan dengan HCl tadi, dia akan membentuk garam. Nah, garam dan flavolium itu ketika dia sudah membentuk garam kan ditambahkan lagi dengan reaksi basa, dia akan membentuk flavon. Nah, jadi kebasaannya si flavon atau flavonol itu akan bertambah. Nah, ion yang tadi kan ada kalimat kalau dia ditambahkan dengan basa, maka ion tersebut yang flavolium yang pertama itu akan menjadi stabil, jadi lebih stabil si semuanya tersebut. Gitu. Ya, jadi gimana Rajab? Nah, sudah jelas Pak, terima kasih. Ya, oke ya, saya cuma bisa jawabnya itu, karena kalau di luar itu takutnya nanti agak teorinya agak keluar. Jadi yang lebih mudah dipahami saja. Ya, jadi nanti kalau di ujian, jadi kalau Rajab kan udah tahu, jadi ditambahkan KOH atau NaOH, nanti akan terjadi pemutusannya seperti yang digambar tadi. Gitu ya. Jadi tidak terlalu susah gitu untuk dipahami. Oke, yang lain ada pertanyaan? Masih ada waktu ya sekitar 30 menit lagi. Kalau menurut saya untuk yang biosintesisnya tidak terlalu susah, tidak terlalu ribet seperti yang akawet kemarin. Ya. Jadi hanya mempelajari, jadi terlihat ya dari reaksinya udah bisa terlihat dia putusnya di mana. Mudah. Hanya saja kalau dia akan lebih banyak banyak jalurnya, kemudian pembentukan juga lebih kompleks. Gitu kan. Dan untuk alkaloid juga dia banyak menggunakan enzim, bantuan enzim. Jadi dibantu dengan enzim jadi untuk mempercepat reaksi sintesisnya, pembentukan. Oke, kalau misalkan ujian saya tanyakan tentang reaksi-reaksi, bisa jawab ya. Oh ya, oke, boleh saya tanya. Kalian mau bentuk soalnya dari saya, pilihan ganda, isian titik-titik, atau esai?
Jadi ya, biar sedikit ada diskusinya, ke A dulu. Jadi ke A, siapa PJA-nya? Azril ya namanya kemarin ya. Azril ya, Muhammad Azril ya. Nah, Azril silakan teman-temannya dicek dulu maunya soalnya tipe apa. Ya, tipe pilihan ganda atau ini kan waktunya ada 30 menit. Pilihan ganda, isian titik-titik sama esai. Jadi chat ke temannya sekarang. Jadi lewat aplikasi ini boleh. Nanti yang paling banyak mintanya pilihan ganda sih keluarkan pilihan ganda. Kemudian kelas B PJ-nya siapa kemarin? Rian ya? Iya, Pak. Oke, silakan teman-temannya didiskusikan mau soalnya pilihan ganda, esai atau isian titik-titik. Ya. Kemudian Baik, yang Pak. kelas C, ya. Kemudian yang kelas C, siapa yang kelas C? Si PJ yang kelas C siapa sih? Yang PJ kelas C siapa ya di sini? Mungkin ada perwakilan kelas C. Ingin jawab Pak, kelas C itu kami nggak ada PJ-nya Pak. Nggak ada PJ-nya. Jadi itu Terus- ya cuma Terus kalau nggak ada PJ gimana ngirim absen ke saya? itu sekretarisnya gitu Pak. Ya, yang sekretarisnya siapa? Saya mau kenalan dulu di sini di Zoom. Kalau ketua tingkatnya kalian siapa? Yang kelas C? Arpenas Pak. Wah, Oh, Arpenas. cuttingnya Anggi. Oke. Oke, berarti perwakilannya ke Harvenas aja ya. Harvenas kemarin sempat nanya. Oke, Harvenas nanti silakan ke diskusi ke Harvenas ya. Nanti mau soalnya bentuk apa. Oke, saya tunggu. Oke, silakan yang ingin bertanya lagi siapa mengenai ini. Nanti setelah 15 menit baru saya tanya. Nanti soalnya apa bentuk pilihan ganda kah? Tapi kalau pilihan ganda biasanya cukup berbahaya ya. Karena itu pilihan, kalau salah jawabnya langsung salah. Kalau esai masih ada bonus ininya ya, kalau pengerjaannya. Terus kalau isian titik-titik salah tulis salah semua, jadi semuanya ada resiko. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ini yang nggak masuk siapa ya? Ini cuma 150 aja. Ada yang nggak masuk. Dari kelas C setuju Pak, pilihan ganda. Dari kelas C, pilihan ganda ya. Oke. Silakan kelas B. Permisi Pak. Ya.
Kalau dari kelas B itu pilihan Kenapa suaranya kecil sekali, Pria? kurang tahu ini Pak, headset bermasalah sih memang bagian laptopnya nih Pak, makanya biasa Oh pakai iya, HP. saya nggak kedengaran suara kamu kecil. Untuk yang kelas B pilihan ganda Pak, Oh, pilihan biar ganda. masuk. Iya. Berarti kelas A ya lagi ya. Kelas A mungkin esai mungkin. Kalau lihat dari yang lainnya kayaknya banyak yang ini. Mungkin kelas A tanya esai atau isian titik-titik mungkin. Berarti B sama C pilihan ganda. Tinggal kelas A lagi. Jadi sebelum nunggu kelas A, oh ya Kak, kalau kalian mau dikasih tugas atau enggak? Atau enggak ada tugas dari saya? Permisi Pak, Iya. dari kelas A maunya pilihan ganda Pak. Oh, pilihan ganda. Kirain tadi esai, lama mikir. Oke. Ya, jadi soal ujiannya nanti pilihan ganda ya. Mungkin nanti sekitar 40 soal pilihan ganda ya. Ya. Jadi kalau benar semua 100, jadi nilai masing-masing satu skor 2,5 ya. Oke, kemudian ada untuk tugasnya, kalian mau dikasih tugas atau enggak? Kita tanya dulu kelas A, B, sama C. Oke, ya, kalau tugas saya Jawab kasih Pak dari tugas. kelas B Pak. Ya, kenapa? Kalau dari kelas B mau dikasih tugas Pak. Oh, mau dikasih tugas. Oh, Permisi Ah. Pak, ya.
Pak, kalau tugas saja nggak usah ujian bisa kah, Pak? Aduh. Aduh, ini pertanyaan yang terlalu frontal menurut saya. Kenapa alasannya minta tugas saja nggak mau ujian? Alasannya kenapa? Itu, Pak. Biar lebih enak aja, Pak, nilainya, Pak. Biar Bapak lebih enak juga, Pak. Kan nggak koreksi banyak gitu loh, Pak. Lebih enak Ya, tapi kalau tugas saya ngoreksi semua juga biasanya. Nah itu Pak, kalau misalnya tambah tugas lagi kan 2 Bapak koreksi. Mending tugas aja Pak, nggak usah ujian Pak. Oh iya. Boleh nggak Pak? Kalau saya sih maunya ujian, tugasnya nggak usah. Ujiannya tetap. Tugasnya nggak usah, nggak apa-apa tugasnya usah. Yang penting ujian. Tapi kelas B tadi minta tugas ya? Pak, bisa kan Ya. Pak kalau misalnya tugasnya itu nanti sama kayak yang dikeluar di ujian Pak, persis. Kalau tugasnya open book mungkin, tapi kalau ujiannya saya kan tipenya closed book, jadi nggak mungkin sama soal tugasnya sama ujian. Oke, gimana? Sepakat ya ujian ya? Kayak tugas-tugasnya saya nggak kasih lah. Tugasnya saya nggak kasih. Kan nggak ada tugas, jadi tugasnya dari dosen lain. Tapi nanti ujian, pelajari aja slide-nya saya ya, jadi ada pertemuan itu. Jangan lupa dipahamin baik-baik ya. Jangan sampai nanti salah. Nanti kalau ada remedial, nanti saya kasih tahu lah. Kalau siapa yang remedial, siapa yang enggak. Tapi semoga aja lulus semua. Nilainya di atas 60 semua ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya sebelum saya nutup kuliah hari ini ya? Yang selanjutnya dilanjutkan sama Bapak Acip ya, Bapak Hibzur. Kalau saya lihat muka-mukanya di video sudah pada ngantuk semua kayaknya. Oke ya, berarti kalau nggak ada pertanyaan saya anggap mengerti semua. Jadi nanti siap-siap ujian untuk ujian akhir semester ya. Jadi nanti silahkan dijawabnya dengan benar, sebaik-baiknya, jangan sampai salah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Saya doakan semoga kalian lulus ya ujiannya semua. Ya, kemudian sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Ya, yang jelas di termin ini saya sudah, di termin